batal lebih hukum status tersangkanya. Ya, Apa yang bisa ya, Pak Fikar sampaikan sih tanggapan Bapak terkait dengan proses sidang pra peradilan ini ya, dan juga seluruhnya? ya. Oke, yang pertama apa namanya? Ada ketidakhati-hatian kepolisian dalam menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Meskipun hukum dalam hal ini KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir menentukan bahwa bukti pendahuluan itu minimal dua alat bukti, gitu ya. Tetapi juga seharusnya di backup dengan lebih dari dua alat bukti. Mestinya seperti itu. Nah, karena itu kemudian apa namanya? Ketika di satu sisi polisi bertahan dengan dua alat bukti itu, tapi di sisi yang lain kuasa hukum dari Peggy Setiawan bisa membuktikan bahwa memang ini salah orang, gitu ya. Ini error in persona, gitu. Ya, ada alibi yang bisa ditampilkan, yaitu yang pertama soal apa namanya, ini betul nggak Peggy pelaku pelaku apa namanya kejahatan itu, gitu ya. Nah, yang paling yang paling mengesankan itu adalah soal ada atau tidaknya tato itu loh. Itu sebenarnya menurut saya yang menjadi acuan dari majelis hakim ya ketika apa namanya hakim menyatakan ketika polisi menyatakan tato itu sudah dihilangkan gitu dan sekarang tidak terlihat lagi. Nah itu kan ini apa namanya menurut saya sangat naif gitu. Karena apa? Tato itu dihilangkan pasti tidak akan hilang gitu, pasti berbekas gitu. Nah itu yang menurut saya apa sejak kemarin saya menganalisisnya, saya bilang ini pasti dilepaskan, ini pasti dibebaskan, pasti tidak terbukti karena salah orang gitu. Nah dan ternyata benar ya hakim apa menerima argumen dari pemohon dalam hal ini adalah Peggy Setiawan bersama penasihat hukumnya bahwa ada pertama salah orang error intensional, yang kedua ada alibi bahwa pada waktu yang sama terjadinya kejahatan Peggy itu tidak di tempat kejadian gitu. Jadi ada di tempat lain. Nah, saya kira dua hal itu yang kemudian meyakinkan hakim bahwa sebenarnya tersangka yang dimaksudkan di dalam tindak pidana ini adalah bukan Peggy. Dan ternyata terbukti hari ini hakim memutuskan bahwa apa namanya Peggy Setiawan itu tidak sah baik penetapannya maupun penangkapannya Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuh Vina begitu. Oke, Pak, tadi sempat disampaikan oleh Bapak soal error in persona. Berarti kalau kita lihat seluruh rangkaian proses peradilan ini yang sesuai dengan narasi masyarakat ini kok cepat sekali gitu ya. Ya, Ditetapkan ada DPO, kemudian langsung mendapatkan Peggy Setiawan seperti itu. Apakah ini bisa mengesankan bahwa Polri ada terkesan terburu-buru atau apa yang Bapak bisa gambarkan di sini? Apa yang sedang mungkin dihadapi oleh Polri? Kalau dari ya, yang Pak Fikar melihatnya. iya, iya. Saya kira ini berawal dari apa namanya akan dibuatnya sebuah film, ya film. Itu saya kira itu ininya, apa Oke. yang memicu kemudian Polri mengungkap lagi kasus yang lama gitu ya. Ini kan sudah 8 tahun dari 2016 sampai 2024 ini gitu ya. Baru kemudian ketika ada pihak yang ingin memfilmkan dan mempersoalkan ini dan menjadi perhatian masyarakat, baru kemudian Polri melakukan penyidikan baru gitu ya. Penyidikan baru. Nah, penyidikan baru itu yang kemudian tanpa tanpa penelitian yang seksama menurut saya langsung menetapkan Peggy ini sebagai tersangka gitu. Padahal apa namanya umpamanya dulu meskipun pernah disita motornya ya pada tahun 2016 gitu ya, tapi itu proses hukum itu hilang ya sampai kemudian ketika Peggy ditetapkan lagi tahun 2024 ini baru kemudian penyitaan itu secara formal dilakukan. Nah ini juga menunjukkan kalau menurut saya ketidakhati-hatian polisi dalam bekerja sehingga dia salah menghasilkan salah orang akhirnya kan. Pengadilan menetapkan salah orang, kemudian juga ada alibi bahwa bukan dia yang melakukan dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi saya kira itu. Nah, karena itu polisi hari ini
sejak hari ini menurut saya harus kerja keras. Ya, kalau memang ingin mengungkap secara terang benderang kasus ini, maka dia jangan cepat-cepat menetapkan tersangka, tetapi perbanyaklah alat bukti ya sampai kemudian bisa disimpulkan bahwa ada tersangka yang memang harus bertanggung jawab dari peristiwa ini. Itu yang bisa saya tangkap itu. Oke, Pak Fikar, yang ingin saya tanyakan kembali. Kemudian dengan dicabutnya status tersangka Peggy Setiawan ini, Pak, bagaimana dampaknya ke depan terhadap seluruh proses kasus ini? Ya, kasus khususnya yang menempatkan Peggy sebagai tersangka itu udah selesai. Oke, Otomatis dengan putusan ini udah selesai. Jadi Peggy bukan lagi tersangka ya dalam kasus Pina ini ya. Kemudian uh, ma, bahkan atau malah ya menimbulkan persoalan baru. Terpidana yang sudah dihukum 8 itu ada beberapa yang mengajukan peninjauan kembali karena mereka juga merasa tidak ikut melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, dan putusan pidana yang sudah dijatuhkan itu mereka anggap itu sesat karena mereka ketika itu merasa dipaksa untuk mengaku ya. Nah, karena itu kemudian hari ini atau hari-hari ini mereka mengajukan peninjauan kembali ya. Dari 8 terpidana kalau nggak salah ada beberapa yang mengajukan PK bahwa mereka sebenarnya tidak ada di tempat kejadian waktu terjadinya peristiwa pembunuhan Pina itu. Begitu. oke. Pak, bagaimana prosesnya nanti pada saat peninjauan kembali? Apa yang akan mungkin terjadi? Mungkinkah sebenarnya dari awal kasus ini bergulir, orang-orang yang Ya, dilawan ini tuh mungkin malah tidak bersalah dan pasti akan ya, ada efek dominonya seperti itu, Pak. Lalu betul. bagaimana nih nanti ke depan? Ya, peninjauan kembali itu alasannya cuma dua ya. Yang pertama ada kekeliruan hakim ya, ada kekeliruan hakim, dan yang kedua ada novum, ada bukti baru. Nah, kekeliruan hakim menurut saya ini sebenarnya iya, bisa juga tidak gitu. Karena apa? Karena sejak perkara ini diadili minimal sudah 9 hakim ya yang mengadili, 3 di pengadilan negeri, 3 di pengadilan banding, dan 3 di pengadilan kasasi. Jadi sudah 3 tingkat itu ya, sudah 3 tingkat itu putusannya diperiksa oleh 9 hakim. Nah, untuk menyatakan keliru kan artinya 9-9-nya keliru kan begitu ya. Iya. Nah, karena itu menurut saya kemungkinannya adalah ada bukti baru gitu. Ya, ada bukti baru yang membuktikan bahwa memang mereka itu tidak bersalah. Mereka itu tidak ikut melakukan atau bahkan tidak hadir di tempat kejadian ketika hari kejadiannya gitu. Nah, karena itu kemudian PK ini akan lebih pada penonjolan bukti baru atau pembuktian yang ditekankan pada novum ya. Bukti baru itu bukan bukti yang baru ada atau bukti baru dibuat, bukan. Bukti yang ada sejak terjadinya peristiwa itu tapi belum diperiksa atau belum dipertimbangkan di dalam putusan ketika perkara itu disidangkan. Nah, karena itu kemudian hari ini atau hari-hari ini mereka mengajukan peninjauan kembali agar putusannya juga ditinjau. Nah, saya kira ini mendapat angin segar karena ternyata kemudian putusan Peggy kan juga dibebaskan. Artinya Peggy berhasil ya meyakinkan majelis hakim atau meyakinkan dunia peradilan bahwa dia bukan pelakunya gitu ya. Dan ini saya kira menambah semangat mereka yang memang merasa tidak bersalah ya, dengan alat bukti yang ada akan mengajukan upaya-upaya terus mencari keadilan bagi dirinya dan bagi saya kira juga bagi penegakan hukum pada umumnya, begitu, Mbak. Oke, Pak, kita tahan dulu soal yang 8 saksi tadi. Saya akan tanya lagi soal Peggy Setiawan. Oke. Sekarang sudah dibebaskan dan tidak lagi ditetapkan sebagai tersangka, tidak lagi diperiksa, seluruh proses pemeriksaan terhadap Peggy dihentikan seperti itu. Kemudian berarti artinya polisi akan kemudian melakukan pencarian terhadap tersangka yang sebenarnya. Betul ya, Pak ya? Betul. Oke, apakah dengan adanya kekeliruan Polri saat ini, apakah ada mungkin sanksi ataupun tindakan yang Ya. yang ya saya bisa katakan mungkin sanksi seperti itu Pak ya kepada pihak kepolisian? Ya, yang pertama mungkin ini akan menjadi perhatian para petinggi Polri, terutama Kapolri, gitu ya.
melihat perkara ini memang kan Kapolri juga pernah menyatakan bahwa penanganan pada 2016 itu sangat tidak profesional gitu, bahkan tidak menggunakan criminal scientific investigation, tidak menggunakan investigasi atau penyidikan dengan basis ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, tidak menggunakan itu. Nah, karena itu terkesan sembarangan kan begitu. Nah, ini saya kira juga akan membawa dampak. Saya kira Kapolri juga sudah memperhatikan ini, dan artinya secara administratif ini pasti akan melahirkan satu hukuman, apakah itu hukuman disiplin atau hukuman jabatan atau apa ya. Nah, itu kita serah, itu persoalan internal dari Oke. kepolisian. Tetapi yang lain, akibat yang lain adalah, ikutan yang lain adalah, umpamanya, kalau PG ini merasa dirugikan, juga terbuka kemungkinan untuk melakukan gugatan perdata, ya, gugatan ganti rugi, gitu, yang selama ini baik nama baik maupun kebebasannya sudah menjadi kerugian baginya. Padahal sebenarnya dia bukan pelaku umpamanya, atau bukan orang yang memang bisa disangka sebagai pelaku umpamanya seperti itu. Nah, ini juga sangat mungkin gitu ya. Artinya sangat mungkin ada gugatan ganti rugi dari Peggy atau keluarganya. Nah, itu terbuka kemungkinan itu. Oke, Nah, di berarti samping itu ya. ya silakan Pak. Ya, di samping itu, saya kira juga ini harus menjadi catatan kepolisian, salah satu momentum yang mengakibatkan nama baik kepolisian juga tercoreng, bahkan menurut saya ini agak mengganggu juga gitu, ya, kerja yang buru-buru yang kemudian mengakibatkan terjadinya peristiwa seperti ini. Artinya akurasi dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian itu menjadi sia-sia gitu, dan ini tentu saja langsung atau tidak langsung mencoreng nama baik kepolisian. Begitu, Mbak. Oke. Terkait dengan prosesnya Pak, setelah semua ini, ya, lalu apa yang akan dilakukan ke depan dalam proses pencarian tersangka baru? Mungkin Pak Fikar yang lebih paham soal hukum Ya, pidana, apa-apa saja proses dan tahapan-tahapannya. ya, oke. Jadi dengan putusan pra peradilan ini, nomor satu, Peggy Setiawan itu tidak bisa lagi ditetapkan sebagai tersangka dengan basis bukti-bukti yang pernah diperiksa di pra peradilan, kecuali kepolisian menambah bukti baru atau bukti-bukti yang lain gitu ya, yang mengarah pada umpamanya Peggy juga. Nah, boleh saja. Maksud saya, yang ingin saya katakan adalah alat bukti yang dipergunakan ketika menetapkan Peggy pasca putusan pra peradilan ini sudah tidak bisa digunakan lagi untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka, kecuali ada bukti lain ya yang kemudian mendorong itu. Itu satu. Yang kedua, tetapi alat bukti yang sudah diperiksa di pengadilan yang kemudian dinyatakan tidak sah dan mengakibatkan Peggy dilepaskan, ini bisa digunakan umpamanya untuk tersangka yang lain kalau memang polisi menemukan itu, gitu ya, menemukan indikasi ada pihak lain umpamanya. Kan kemarin saya dengar dari penasihat hukum di di Cirebon itu ada 8 nama Peggy kalau nggak salah ya. Nah, Iya, itu betul. kan ya sangat mungkin gitu. Salah salah satu atau salah dua dari Peggy yang lain akan dikejar juga oleh polisi. Ya, nah, cuma itu tadi basicnya adalah kan petunjuk sebenarnya, dan petunjuk itu minimal ada dua alat bukti, bukti permulaan yang cukup gitu. Nah, dua alat bukti inilah yang menurut saya harus benar-benar dipikirkan oleh polisi ya, oleh kepolisian. Ketika dia akan menetapkan seorang tersangka, ya harus di backup oleh tidak hanya dua alat bukti gitu ya. Umpamanya tidak hanya dua keterangan saksi, tapi juga ada kajian secara ilmu pengetahuan ya, apakah itu menggunakan hasil laboratorium atau dukungan-dukungan keterangan ahli dan sebagainya. Saya kira itu harus diperhatikan oleh kepolisian, dan ini pengalaman yang berharga buat polisi ya ketika menetapkan seorang tersangka, terutama pada kasus yang sudah lama gitu ya. Ini kan kemarin juga membuat orang takut. Maksud saya khawatir ya, ada banyak kasus lama yang akan muncul gitu ya setelah
5, 6 tahun, 8 tahun gitu. Kan buktinya PG ini 216 2024 baru dimunculkan lagi. Nah, tidak mustahil pada kasus-kasus yang lain yang masih tersisa gitu ya, itu akan muncul juga. Itu juga menimbulkan kekhawatiran gitu. Artinya apa? Artinya tidak ada kepastian hukum kan gitu. Nah, ini yang harusnya juga menjadi perhatian penegak hukum, tidak hanya polisi tapi juga jaksa dan hakim gitu ya, bahwa kepastian hukum itu harus nomor satu. Ini juga yang menjadi apa namanya alat atau menjadi sesuatu yang bisa menenteramkan kehidupan di dalam masyarakat gitu. Artinya penegak hukum meskipun punya kewenangan tidak seenaknya umpamanya menetapkan seseorang itu menjadi tersangka atau mengkriminalkan orang dan sebagainya. Tetapi tetap harus didukung oleh alat bukti yang memang sah, kalau perlu lebih dari dua. Begitu, Mbak. Oke, Pak, kemudian pertanggungjawaban ke PG, apakah bisa? Tadi Pak Fikar sempat mengatakan ada pertanggungjawaban seperti itu, benar ya Pak ya? Jadi bagaimana Betul. sebetulnya pertanggungjawaban ke PG secara aturan? Bisa PG menuntut? Ya, secara hukum pidana ya udah selesai dalam pengertian dengan Mm-mm. upaya pra peradilan ini Peggy sudah dibebaskan ya, dinyatakan bahwa dia memang tidak bersalah. Itu apa dalam konteks hukum pidananya. Tetapi itu tadi saya bilang Mm. ketika perlakuan atau tindakan ini menimbulkan kerugian, ya apakah kerugian material maupun imaterial, material umpamanya dia tidak kerja berapa hari, kemudian apa namanya tidak bisa dapat penghasilan, anaknya terlantar kalau udah punya anak ya dan sebagainya. Nah itu bisa mengakumulasi menjadi satu kerugian. Di samping kerugian imaterial, imaterial itu apa? Nama baik umpamanya ya, nama baik atau kesempatan mendapatkan apa satu jabatan atau apa umpamanya, itu bisa juga itu diukur meskipun imaterial yang tidak bisa dinilai dengan uang, tapi ketika dia melakukan gugatan atau melakukan penuntutan itu bisa dikonvensir ya, artinya dikuantifikasi menjadi sejumlah nilai uang umpamanya atau sejumlah nilai material gitu. Nah, jadi sangat mungkin saya bilang tadi ya baik kerugian material ya maupun kerugian imaterial yang diderita oleh Peggy ini menyebabkan tuntutan gugatan perdata ya kepada kepolisian. Itu yang kemungkinan yang paling apa namanya, yang paling lumrah, yang paling pastilah kalau menurut saya seperti itu. Oke, tadi Pak Fikar sempat mengatakan bahwa dengan kasus ini mungkin bisa jadi presiden ke kasus-kasus yang lama. Jadi yang belum mendapatkan keadilan seperti itu bisa melakukan peninjauan kembali. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada batasan tahun kasus lama bisa diangkat kembali, Pak? Ya, batasan proses peradilan Mhm. pidana itu adalah diatur di dalam, kalau KUHP yang lama itu pasal 78, yaitu masa daluarsa sebuah tindak pidana gitu ya. Ya. Di dalam pasal 78 itu diatur kalau apa namanya yang ancaman hukumannya 1 tahun itu daluarsanya 3 tahun gitu ya. Kalau yang paling tinggi itu adalah masa ancaman hukuman yang seumur hidup gitu ya, 20 tahun seumur hidup atau ancaman hukuman mati itu daluarsanya 12 tahun. Jadi kalau sudah 12 tahun orang sudah tidak bisa lagi dituntut ya, dituntut untuk tindak pidana yang pernah dilakukan umpamanya ya, meskipun ada bukti-bukti yang lain gitu ya, atau ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa dia pelakunya. Tetapi karena daluarsanya sudah lewat gitu ya, maka dia mendapatkan hak untuk bebas dari tuntutan ya, dalam pengertian gugurnya hak menuntut itu dibatasi oleh masa daluarsanya tindak pidana yang pernah dilakukan. Begitu, Mbak. Oke, Pak, tadi kita kembali ke ada 8 orang yang melakukan peninjauan kembali atau PK. Ya, Misalnya kita ini kan lagi ramai juga soal yang Bapak sampaikan tadi. Bagaimana dengan tersangka-tersangka lainnya atau orang-orang yang sudah dihukum? Apakah mereka juga bisa melakukan peninjauan kembali? Bagaimana dengan nasib mereka kalau misalkan mereka juga salah tangkap atau dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk mengaku seperti itu? Nah, pertanyaan saya, Pak, pertanggungjawabannya bagaimana dengan mereka nantinya? ya, ya, Hmm. ya. Jadi seperti saya katakan tadi, Mm-mm. ini ada apa namanya blessing in disguise juga bagi Iya. para terpidana gitu ya.
kasus Peggy ini membawa hikmah baru juga Mbak, bagi para terpidana yang merasa selama ini mereka tidak berani gitu. Mereka takut mengemukakan kebenaran yang sebenarnya. Nah, buktinya apa ya? Buktinya itu tadi. Ada beberapa kan yang kemudian mengeluh bahwa sebenarnya saya tidak melakukan tapi dipaksa, dianiaya dan sebagainya gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi apa? Ya itu tadi blessing itu tadi yang saya bilang Iya. ini ada hikmahnya, hikmah yang baik bagi yang lain gitu ya. Jadi kalau mereka memang punya alat bukti atau bukti baru, ya bisa dilakukan apa namanya peninjauan kembali. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ya bahwa kalau argumennya itu soal kekeliruan hakim, ya maka apa dengan sendirinya kita harus mengatakan 9 hakim itu keliru, gitu ya. 9 hakim itu keliru. Nah karena itu apa namanya dasar yang paling kuat adalah saya kira harus ada alat bukti baru gitu ya. Alat bukti baru apa itu alat bukti? Bisa keterangan saksi ya, bisa keterangan ahli, bisa bukti surat gitu ya. Nah itu bisa menjadi bukti baru di dalam satu perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diajukan peninjauan kembali. Dan ini perkara ini blessing tersendiri buat mereka gitu, sehingga mereka berani mengajukan peninjauan kembali. Saya kira begitu, Mbak. Oke, baik.